Oke Tribuners, pada podcast kali ini aku dan Eka akan membahas soal pembulian, terutama yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Iya, jika kita membahas kasus pembulian memang gak ada habisnya ya Angelin. Dan baru-baru ini Tribuners, tepatnya tanggal 29 Mei 2024, seorang siswa berinisial RKW berumur 14 tahun di salah satu SMP negeri Kota Batu dianiaya temannya sendiri. Masalahnya itu cuma hal sepele, yaitu berdasarkan rilis dari Polres Batu pada Sabtu 1 Juni 2024, Kapolres Batu AKBP Oscar Samsudin menerangkan motif dibalik kekerasan itu adalah rasa tersinggung dari pelaku MA yang disuruh mencetak lembar tugas oleh korban. Dan berdasarkan keterangan yang didapat dari para pelaku, korban dengan inisial RWK ini meminta tolong kepada MA, salah satu pelaku, untuk mencetak tugasnya pada malam hari. MA kemudian merasa tersinggung karena permintaan itu. Maka MA yang berusia 13 tahun ini mengajak temannya berinisial AS 13 tahun, MI 15 tahun, KA 13 tahun, KB 13 tahun untuk menganiaya korban pada tanggal 29 Mei 2024. Ternyata rata-rata usia para pelaku ini masih tergolong di bawah umur semua ya Eka? Iya, benar-benar di bawah umur semua Angelin. Dan tentunya semua pelaku ini punya perannya masing-masing. Seperti KA bertugas menjemput korban di rumahnya menggunakan sepeda motor dan diantar ke rumah MA. Lalu tepatnya di Jalan Cempaka selaku lokasi kejadian ini sudah ada pelaku lainnya, yaitu MI, KB, dan AS. Selanjutnya korban diturunkan oleh MA dan diajak untuk berkelahi. Namun korban menolak dan terjadilah penganiayaan itu. MI dan pelaku lainnya ini memukul korban pada kepala bagian sebelah kiri. Korban juga dipukul dan ditendang oleh MA. Setelah melakukan aksi itu, korban diantar pulang oleh KA dan AS namun tidak sampai pada rumahnya. Untuk AS menyuruh MI melakukan pemukulan, pun KB menyuruh MA melakukan pemukulan juga. Pelaku inisial KA ini juga sempat merekam dan mengambil video kejadian, dan berdasarkan hasil otopsi, Oscar menerangkan kematian korban ini karena retak pada batok bagian kepala bagian sebelah kiri, sehingga terjadi pendarahan dan penggumpalan darah pada otak. Waduh, miris sekali ya Angelin ya. Bener. Yang mengejutkan lagi Angelin nih, sebelum melakukan aksinya, beberapa pelaku ini yaitu KA, MA, dan MI sempat menenggak miras. Hal ini disampaikan 4 pelaku yang merupakan siswa di salah satu kota Batu ketika ditanya oleh guru BK kelas 7 sekolah tersebut sesaat setelah kasus itu mencuat dan diketahui pihak sekolah pada Jumat 31 Mei 2024 lalu. Setelah fakta itu terungkap, akhirnya terungkaplah latar belakang keluarga keluarga pelaku masing-masing. Nah, para pelaku melakukan tindak pidana hingga hilangnya nyawa teman sebayanya lantaran perkara tidak mau mencetak tugas sekolah. Dan pada Selasa 4 Juni 2024, salah seorang guru BK sekolah itu mengatakan jika KA ini berasal dari keluarga kedua orang tuanya ini telah berpisah, Angelin. Bahkan menurut penuturan KA, saat ditanya pihak sekolah, ia mengaku sudah mengonsumsi miras sejak duduk di bangku sekolah dasar. Untuk membeli miras, KA ini mendapat uang jajan dari orang tuanya sebesar Rp100.000. Besar sekali kan Angelin nominalnya. Benar, untuk itu. siswa yang masih duduk di Sekolah dasar ya? Iya, SMP. Dan sekarang untuk pelaku MA, menurut guru BK itu memiliki latar belakang keluarga yang tak harmonis. MA sering melihat sang ibu dipukul oleh ayahnya. Dia juga merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, informasi ini didapat pihak sekolah dari tetangga pelaku. Sedangkan MI yang sebelumnya disebut-sebut sebagai saudara MA ternyata tak ada hubungan keluarga. Keduanya hanya menjalin pertemanan sudah cukup lama. Dan perlu diketahui Tribuners, dalam kasus ini 4 anak bersekolah di SMP Negeri Kota Batu atau teman sekolah dari RKW sendiri. Sedangkan satu tersangka berinisial MI merupakan siswa SMP Negeri di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Oke, dari kasus yang beredar di Kota Batu ini, kita akan membahasnya bersama seorang psikolog dari RSI Unisma Malang, yaitu Amelia Aziz Daeng Matajo, MPSI. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Eka, Mbak Angelin, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ya.
Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Ibu Tribuners yang ada di rumah. Oke, halo para Tribuners, selamat siang. Sehat selalu, semoga asik ya kita diskusi tentang hal yang sebenarnya ini sangat memprihatinkan kita semua ya. Iya, dan sering terjadi di sekolah-sekolah ya Bu ya. Betul, kalangan betul. anak-anak yang Memang masih miris sekolah. sekali ya. Miris sekali Betul, Ibu ya. untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, bagaimana Ibu melihat atau memberi tanggapan terhadap kasus pembulian atau perundungan yang sering terjadi di dunia anak ini ya Bu, yang masih sekolah, apalagi mengenai kasus di Kota Batu itu sendiri Bu. Seperti apa kira-kira Bu? Gemes. Gemes Ibu. Satu kata, gemes. Gemes ya. Karena sebenarnya masalah bullying ini sudah jadi tema yang cukup lama ya, dan semakin mengemuka pasca pandemi. Kalau kami para psikolog ini mengamati, memang pada saat pandemi itu banyak sekali yang berubah ya dari sisi kondisi emosional kita semua ya, apalagi pada anak-anak itu. Nah, salah satu keadaan yang memicu itu juga adanya mungkin penggunaan gadget yang berlebihan yang membuat anak-anak ini jadi terbatas sekat untuk belajar bagaimana mengelola emosinya dengan baik. Di samping memang anak-anak ini adalah anak-anak zaman sekarang ya, mereka ini secara emosi itu memang cenderung irritable. Mereka berada di antara generasi Z dan Alpha. Ya, jadi mereka memang cenderung sensitif, ya, cenderung kesulitan untuk memahami emosi dirinya sendiri, apalagi memahami emosi orang lain. Nah itu sih, jadi kalau saya rasakan ya, kenapa ya ini kok nggak selesai-selesai ya, ada lagi terus menerus seperti itu. Kira-kira ada faktor tersendiri gak Bu ketika anak-anak itu kurang mampu mengontrol emosi dan memahami kondisi orang lain itu sendiri, seperti apa kira-kira? Ya, jadi kalau kita bicara faktor-faktor ini bisa dari sisi internal, dari si anak sendiri, dan juga eksternalnya ya. Kalau internal itu sebagaimana yang tadi saya sampaikan, memang ini karakteristik generasi Z to Alpha ini ya. Jadi mereka ini memang cenderung kesulitan untuk mengelola emosi, mereka sensitif ya, baperan seperti itu. Kemudian kecenderungannya memang anak-anak yang menyukai interaksi itu dengan menggunakan gadget ya, dengan menggunakan gadget, sehingga ketika harus menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehari-hari itu mereka belum memiliki keterampilan untuk problem solving gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan sebabnya sepele ya. Cuman memang saya rasa ini ada interaksi antara si MA ya, pelakunya ya, dengan korbannya ya, KW ini sepertinya ada dalam tanda kutip ya semacam perasaan terintimidasi ya, karena harus ngeprint tugas mungkin malam-malam gitu ya, dan itu pasti di antara mereka berdua ini memang sudah ada semacam interaksi yang toksik gitu ya. Ya ada bosnya, ada ininya gitu ya, sehingga nanti ketika si MA ini merasa terlalu ditekan, akhirnya manggil bolo-bolonya kan gitu ya. Cuma ya kok sampai begini gitu. Kalau zaman saya dulu apalagi ya paling banter itu bully itu apa sih gitu ya, paling nyebutin nama bapak. Kita paling nangis sebentar sudah selesai, atau bahkan mungkin kita nggak nangis ya gitu. Tapi kalau anak sekarang itu kan udah ngeri gitu loh. Jadi itu faktor internalnya. Kemudian juga internal itu juga bisa dipicu oleh kondisi emosional si anak ini ya. Mungkin dia memang sudah memiliki, kalau dalam psikologi itu istilahnya itu sudah ada predisposisi ya, ada penyebab-penyebab sebelumnya ya. Apakah dia tidak diperlakukan dengan baik oleh orang tuanya, apakah dia punya kecenderungan gangguan perilaku begitu ya. Nah, kalau kita bicara eksternalnya bisa dari gadget ya, bisa dari perlakuan orang tua yang tadi dikatakan ternyata anak ini juga korban kekerasan ya dari ayahnya. Jadi anak-anak yang menjadi pelaku bullying ini memang seringkali ditemukan riwayat mereka ini korban sebelumnya. Ya, terutama korban di dalam internal di rumah gitu. Ya, kalau kita bicara seperti itu akhirnya nanti merambat lagi ya,
mungkin ayahnya, ibunya juga punya masalah yang secara emosional itu mengganggu, akhirnya anak dijadikan pelampiasan. Karena anak merasa dijadikan pelampiasan, nggak bisa melawan. Akhirnya dia akan mencari tempat atau orang atau benda atau apapun itu yang bisa dijadikan penyaluran, pelampiasan. Nah, akhirnya mereka menjadi pelaku. Setelah mereka jadi korban, mereka jadi pelaku. Istilahnya itu abuser cycle, ya. Pertamanya korban, akhirnya mereka menjadi pelaku. Nah, itu. Mengapa itu seorang pembuli itu selalu berani melakukan aksinya itu bareng-bareng, misalnya ngajak teman gitu? Itu kenapa sih? Apa mungkin ada rasa tidak percaya diri jika sendirian? Itu apakah mungkin gitu? Karena ketika mereka jadi korban bullying, mereka dalam kondisi yang lemah. Kalau tadi saya bilang ada siklus abuser cycle itu, maka mereka ini rata-rata punya riwayat pernah dibully, dan itu menimbulkan kesan diri, persepsi pada diri sendiri bahwa saya ini ternyata lemah ya. Nah, ketika mereka mau membuli ya, mereka akan mencari orang. Walaupun tidak selalu ya, ada yang bullier itu yang mereka itu mampu melakukan sendirian tuh ada. Tapi di sini yang menarik ya, sebetulnya pembuli, korban bully itu semuanya sama-sama korban. Apalagi kalau kita bicara anak-anak ya. Karena pembuli ini dia juga pasti korban dari bullying yang dilakukan mungkin oleh orang tua atau oleh teman-temannya yang lain ya. Nah, yang ngeri itu sebenarnya yang mengambil gambar ini. Ya, kalau kita kan sering kita sebelnya itu sama pelaku ya. Padahal kalau kami sebagai psikolog tuh memeriksa itu kan, kita memeriksa itu dengan asas praduga tak bersalah ya. Apalagi ini kita bicara anak-anak. Kalau kita menjudge para pembuli ini kan seolah-olah mereka ini yang menjadi penyebab dari semua masalah, sehingga mereka akan dibully juga gitu oleh masyarakat gitu ya, apalagi diviralkan gitu kan. Padahal kalau kita melihat profil psikologisnya, baik pembuli maupun yang dibully itu sebenarnya mirip, ya, bahwa mereka memiliki ketidakberdayaan dalam menghadapi masalah dirinya dan juga di sekitarnya. Nah, yang jadi tanda tanya itu bagaimana dengan yang mengambil gambar, lalu yang menonton, menyoraki, provokasi. Sebenarnya mereka inilah pembuli yang sebenarnya. Yang perekam itu sebenarnya pembuli sesungguhnya. Ya, sebenarnya, karena dia akan menyebarkan kemana-mana dan itu akan menginspirasi orang melakukan hal yang sama. Untuk membuli juga. Betul, ya Bu ya jadinya ya. Bu ya. Lantas mengatasi anak yang suka membuli itu kira-kira seperti apa Bu caranya? Ya, tadi kembali lagi, kalau mereka ini sudah menjadi pembuli, sering saya sampaikan bahwa lihatlah mereka juga sebagai bagian, sebagai korban ya dari semua proses kehidupan yang mereka jalani. Maka dari itu mereka tetap harus mendapatkan pendampingan ya, pendampingan psikologis gitu terkait masalah yang mereka alami tadi. Kemudian yang kedua, perlu lingkungan di sekitarnya, dalam hal ini orang tuanya ya, ayah dan ibunya, ini juga diberikan pemahaman ya tentang bagaimana menyelesaikan masalah mereka itu tanpa memberikan imbas kepada anak-anak mereka. Mereka harus tahu gitu akibat dari pengasuhannya yang toksik, yang salah. Anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang rentan secara psikologis. Kalau kita bilangnya itu emotional deprivation, terlantar secara emosional. Mungkin fasilitas mereka terpenuhi, tapi secara emosional mereka tidak terpenuhi. Tapi bagaimana kalau orang tuanya tuh sibuk bekerja Bu, tanpa memikirkan anaknya, itu juga akan berpengaruh? Ya, memang ini juga gaya orang tua ya. Orang tua Gen Z ini kebanyakan juga sibuk-sibuk semua. Ya, walaupun nggak berarti mereka nggak beri perhatian. Ada juga sih yang saya selama ini dalam praktek saya itu ada juga orang tua yang ditindas oleh anaknya, itu juga ada. Ada juga ya, Bu, Jadi anaknya membuli orang tua itu sebenarnya juga ada ya. Tapi kalau kita bicara fakta secara umum itu memang anak, ya namanya anak, mereka tuh tetap korban. Ya, mereka tuh tetap korban. Jadi ya kalau orang tua ini kemudian sibuk atau tidak peduli, ya berarti pembinaan tuh harus dari mereka juga gitu ya, mau nggak mau. Saya juga beberapa waktu yang lalu diundang oleh beberapa sekolah, mereka mengundang orang tua
Lalu saya katakan begini, ini kalau kita habis memberikan seminar ataupun talk show gitu tentang bullying, tapi setelah itu ini selesai, ya sudah nggak ada gunanya. Maka saya sarankan coba orang tua pelaku, orang tua korban, orang tua yang mengambil gambar, orang tua anak-anak yang menonton, jadikan satu kelas. Kita FGD di situ. Ya, kita diskusi di situ. Nah, sama-sama nih harus pegangan tangan, karena nggak bisa kalau hanya diserahkan ke sekolah. Lah sekolah ini kan udah terima jadi ya. Artinya kan anak ini berproses itu sepanjang tumbuh kembang mereka itu kan tidak selalu dengan sekolah. Apalagi di sekolah itu kan ya kita tahu sendiri ya, tidak mudah mengembangkan karakter anak kalau mereka sudah ada barrier masalah gitu dari rumah. Ada satu sekolah di Malang ini yang muridnya, siswanya itu mungkin sekian ribu, guru BK-nya itu terbatas sekali. Ya ini kan miris juga gitu, padahal anak-anak ini banyak sekali yang bermasalah. Nah itu jadi ya orang tua dalam hal ini juga harus diberikan psikoedukasi untuk terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Jangan menyerahkan kepada sekolah begitu saja. Iya. Berarti pola parenting itu jadi faktor sekarang utama ini ya? Faktor utama kalau sudah bicara bullyingnya. Nah sekolah tentu saja tidak lepas tangan ya. Sekolah menjalankan sesuai kapasitasnya, kan ada Satgas dibentuk dan lain sebagainya untuk mencegah bullying. Tapi kalau sumbernya ini tidak dihentikan ya, kalau anak ini dipukulin terus di rumah atau dapat verbal bullying dari orang tuanya, balik ke sekolah ya dia lakukan itu ke temannya, mana ada selesainya gitu ya. Benar. Jadi saya bilang tuh cobalah orang tuanya itu juga terima rapot lah, jangan cuma anaknya. Ya kan, rapot selama ini mengasuh bagaimana. Dan saya rasa sekolah harus merubah paradigmanya tentang evaluasi belajar pada siswa. Bukan cuma belajar akademik, tapi juga belajar karakter. Dan di situ melibatkan orang tua. Kalau itu tidak dilakukan, kasus ini akan terus-menerus terjadi. Dan kita sebagai psikolog banyak sekali menemukan hal-hal seperti ini yang ya kita prihatin. Tapi kita kan tidak cukup punya kemampuan masuk ke area policy itu ya. Iya benar. Saya kira orang tua harus berubah, tapi dalam hal ini dinas pendidikan atau sekolah atau dinas sosial ini harus punya policy yang menunjang itu juga gitu. Kalau kami para psikolog ya sudah siap untuk terjun dan menjadi bagian dalam pemulihan psikologis remaja, pemulihan psikologis anak-anak kita gitu. Sebenarnya bullying itu ada berapa macam sih Bu? Bullying itu ada fisik jelas ya. Jadi kalau fisik itu berarti seperti kasus ini ya. Iya, kekerasan. Terus yang kemarin yang seru banget itu sampai akhirnya membuka sebuah departemen itu. Ingat ya, ada korupsi dan lain sebagainya itu karena anaknya membuli temannya dan lain sebagainya ya. Kemudian ada verbal. Nah, verbal ini yang juga sering ya. Diolok-olok ya, diintimidasi seperti itu ya. Kemudian ada juga yang itu sifatnya dia mungkin secara sosial ya, dikucilkan. Dikucilkan. Iya. Nah, ini kalau sekolah ini memetakan siswanya. Kalau siswa yang nampak tidak percaya diri itu harusnya sudah diprotek ya, bahwa mereka ini akan rentan menjadi korban bullying. Itu ya. Berarti seseorang anak yang kurang percaya diri itu bisa rentan ya. Jadi anak yang inferior itu bisa muncul dalam bentuk perilaku menarik diri, tapi bisa muncul dalam perilaku yang overconfidence. Ya, jadi anak-anak yang overconfidence itu sebenarnya juga punya masalah itu dengan psikologis mereka gitu. Nah, anak-anak yang seperti ini, anak-anak yang dia punya masalah dalam belajar, ini harusnya sudah dipetakan oleh sekolah. Jangan cuman concern pada masalah akademik mereka, tetapi juga harus melihat sisi psikologis yang bisa terganggu ya, karena kelemahan yang mereka miliki atau perilaku yang menyimpang yang mereka tunjukkan. Nah itu, jadi itu sudah harus diamati ya. Di sekolah harus punya mappingnya itu anak-anak yang potensi seperti itu. Dan kemudian sekarang kan ada cyberbullying juga itu. Iya betul. Ya itu juga luar biasa ya. Lewat medsos
nggak terpantau ya, tahu-tahu sudah self harm, tahu-tahu sudah bunuh diri gitu ya. Ada juga saya pernah nanganin kasus dia mau bunuh diri gara-gara chatnya nggak dibalas sama pacarnya dari pagi sampai sore nggak dibalas, dia mau bunuh diri. Mau bunuh diri cuma masalah sepele cuma itu ya, masalah Bu, itu. Chat Ya, juga terus dibalas oleh lagi pacarnya. dia pulang kuliah, dia mintanya itu selalu diajak ngobrol sama pacarnya, terus pacarnya ketiduran, itu juga bunuh diri. Aduh, ampun. Ternyata hal sepele bisa men-trigger orang buat Itu kan melakukan- sepele ya buat Iya, kita ya. heeh. Nah, itu yang saya bilang, kalau untuk anak-anak Gen Z itu tidak sepele. Oke. Itu problem. Itu masalah ya, Bu, ya? Masalah. Nah, itu ya, makanya kan di sini saya katakan orang tua perlu paham gitu bahwa ada yang berubah itu dengan endurance ya, mental endurance, stress resilience lah. Ya, ketahanan stres anak-anak kita sekarang. Dan itu ada apa? Satu contoh, ketika kita melihat anak kita tidak menghargai orang lain, ya, coba kita lihat, bisa jadi itu karena kita tidak menghargai mereka, Oke. ya, karena kita tidak pernah menghargai perasaan mereka. Kita bertengkar di depan anak atau kita bercerai ya, terus enggak pernah ditanya perasaan anak-anak atau ada kekerasan, enggak pernah dilihat bagaimana efeknya ke anak-anak. Karena mereka diabaikan, akhirnya mereka juga mengabaikan orang tuh, perasaan orang. Ya. Ketika kita melihat anak kita kok moody. Ya. Ya jadi sampai nggak ngerti aku ini sebenarnya mau nangis apa mau marah apa mau apa, pokoknya nggak mood aja. Nah, berarti kita harus lihat juga, mungkin anak ini memang tidak pernah dilatih untuk memahami emosinya, mengelola emosinya. Kalau dia misalnya pulang sekolah yang ditanya, udah selesai dikerjakan belum PR-nya tadi sama Bu Guru bagaimana, udah belajar belum, udah les ini belum, itu belum. Tapi tidak pernah ditanyakan, how is your feeling today? Kamu happy nggak? Emosinya. Nah, kalau itunya disentuh, jadi anak-anak itu ngerti, oh kayak gini nih saya senang, oh kalau kayak begini saya sedih. Nah, itu nggak pernah disentuh. Ya sudah, mereka ya seperti seonggok tubuh tanpa emosi akhirnya. Melakukan apapun buat mereka ya biasa-biasa aja. Karena nggak pernah diajarkan itu yang bagian itu. Gitu. Oke, kalau misalkan menghadapi anak yang suka tantrum itu, Bu, gimana? Oh, kalau tantrum tuh beda ya. Tantrum tuh kalau kita bicara pada perkembangan emosi anak itu sebenarnya di usia 2-5 tahun itu sesuatu yang wajar ya. Nah, cuman ketika anak ini menunjukkan perilaku tantrum yang berlebihan tuh mulai dari intensitas kejadian tantrumnya, penyebab yang tidak cukup signifikan gitu ya. Misalnya cuman gara-gara mainannya jatuh dia udah marahnya sampai seperti itu ya. Atau mungkin dia jadi self harm sambil tantrum sambil menyakiti dirinya. Itu baru kita mulai harus menotis bahwa itu sebagai gejala ada gangguan emosi. Mengatasinya bagaimana? Nah, kalau kita tahu itu bagian dari perkembangan emosi yang normal, maka kita berikan dia kesempatan itu dulu, mengekspresikan dulu, baru setelah dia tenang, dia reda ya, kita tunggu dia menghampiri kita, baru kita ngobrol. Dek, kamu tadi barusan marah lu. Dia ngerti bahwa itu marah. Oh iya. Terus nggak enak ya, kalau marah nggak enak ya di sini ya. Iya. Terus harus apa? Diberitahu. Oh, harus minum dulu, harus tenang dulu gitu ya. Baru kemudian kita memberitahu apa sih yang menyebabkan itu. Aku pengen nonton TV tapi nggak boleh. Nah, baru dijelasin kenapa kok nggak boleh ya. Terus anak jadi tahu. Jadi anak-anak itu tantrum, anak-anak itu marah sampai dibawa ke jalanan, sampai dibawa kemana-mana karena dia tidak tahu saya ini kenapa. Terus mengatasinya bagaimana? Coba aja itu. Cuman gara-gara tugas loh. Kok kepalanya temannya dijadikan bola, itu gimana? Ya. Kan nggak nyambung ya antara penyebab dengan akibatnya yang begitu besar. Maka pertanyaan terbesarnya adalah di mana pendidikan emosi anak-anak ini? Apakah pendidikan sudah menjawab itu, sudah membentuk itu? Balik lagi, pendidikan tuh kita nggak cuma bicara sekolah, tapi kita bicara orang tua juga, kita bicara masyarakat juga, pemerintah juga. Di situ. Oke, berarti peran orang tua, pemerintah juga penting ya, Bu. Betul dalam hal sekali. ini. Ya. Nah, oke, balik lagi kita mengenai bullying tadi ya, Bu ya. Nah, kalau misalkan anak-anak yang kena bullying itu kan kata Ibu tadi anak yang kurang percaya diri ya, Bu ya. Iya. Lantas bagaimana
ketika kita mendapatkan bullying tuh sikap kita seperti apa Bu harusnya? Sikap seorang anak ya Iya. ketika dia mendapat bullying. Saya waktu itu juga di sebuah sekolah, kami satu tim ya dengan mahasiswa magister profesi psikologi ya, yang kebetulan magang di tempat kami. Itu kita melatih peer counselor. Jadi konselor sebaya. Ya, karena anak-anak remaja ini kalau kita yang merangkul masuk langsung kan, misalnya saya nih ya, kan yang dilihatnya udah kayak ibunya gitu ya. Jadi kan mereka mungkin akan kurang nyaman ya untuk bercerita, untuk curhat gitu. Nah akhirnya kita buatkan peer counselor. Nah itu peer counselor ini termasuk nanti diberikan tips ya bagaimana mendorong temannya untuk lebih percaya diri. Misalnya saja diberitahu kalau percaya diri itu identik dengan kamu menyayangi dirimu. Mana bagian dari dirimu yang kamu suka, mana yang tidak kamu suka, yang kamu tidak suka yang mana. Nah kalau misalkan ada bagian tubuh yang tidak suka tuh apa yang harus itu kan kita sering lakukan? ya. Iya, Nah insecure betul, gitu. insecure itu juga sering tuh kan dibully secara fisik gitu ya, bilang gendut gitu ya. Kalau kita udah dewasa aja dibilang gendut itu kan mikir ya, aduh gendut ya ternyata. Kepikiran gitu ya. Apalagi anak-anak ya. Ya itu memang ada sih trik-triknya ya untuk berpikir positif, untuk melihat apa. Jadi stres itu kan menimbulkan stres. Stres itu kan ada distress, ada eustress gitu. Stres itu bagus sebenarnya kalau dia jadi eustress. Nah anak-anak ini harus diajarkan, jadikan ini eustress. Kalau kamu dibilang gendut, berarti ada yang memperhatikan kamu dong. Dan berarti harus ada yang kamu perbaiki, pola makanmu misalnya, pola aktivitasmu. Tapi kalau dia tidak kita ajarkan ya latihan berpikir positif ini tadi, dia akan jatuh pada kondisi distress. Stres itu ya Bu ya. Betul. Jadi stres itu bagus sebenarnya kalau kita bisa memanajemeninya dengan baik. Nah, balik lagi anak-anak ini juga perlu nih stress management ini. Wah, perlu juga perlu sekali gitu. Iya. Jadi kalau saya waktu itu mengajarkan begini, kalau ada temanmu yang membuli, gampang kamu bilang aja kamu stres ya. Iya, kamu stres ya. Kamu kayaknya stres deh. Ya, kamu membuli aku, kamu kayaknya stres. Selesai. Iya. Enggak, aku enggak stres. Nah, kamu buktinya membuli. Kalau udah digitukan aja kan, jadi anak ini udah merasa oh ya, aku ternyata yang bermasalah. Dan jangan diam aja gitu. Berarti harus dilawan ya Bu ya. Iya, dengan mengatakan seperti itu, dan juga peer counselor yang di sekitar anak ini juga mengatakan hal yang sama. Ada masalah sama kamu. Kamu enggak disayangi orang tuamu, ayo ngobrol sama aku. Misalnya seperti itu. Berarti dihadapinya dengan cara positif ya Bu ya, bukan ke arah negatif itu tadi ya Bu ya. Iya, karena kita enggak bisa kalau misalnya anak-anak ini sudah jelas dia tidak percaya diri, kemudian kita itu mengatakan ke mereka, ngapain nggak pede, wong kamu tuh lo cantik, kamu begini. Itu kan pengakuan dari kita ya, tapi dia harus mengaku itu untuk dirinya sendiri. Dia harus menyayangi dirinya sendiri. Banyak tuh tekniknya kita ajarkan, butterfly hug yang gitu ya, dia memeluk dirinya sendiri, menyayangi dirinya gitu ya. Itu dahsyat sekali itu dampaknya ke mereka itu. Oh ternyata aku sangat berarti. Terus kita ingatkan mastery experience, pengalaman-pengalaman keberhasilan dia gitu, itu bagus banget. Jadi kalau anak itu stres, dia punya pengalaman pernah berhasil nih dalam hidupnya, simpel aja. Kamu pernah menolong kucing di pinggir jalan loh, itu keren loh itu. Dia stres nih satu, dia ingetin ini satu, ketutup ini sudah. Lagi stres lagi, ambil lagi di memorinya. Nah masalahnya kalau anak tidak pernah punya pengalaman yang baik, tidak pernah punya mastery experience, ya dia nggak bisa bagaimana menutupi perasaan tidak pedenya ini. Berarti dari hal-hal baik gitu bisa menutupi keburukan-keburukan. Ya. Dan membangkitkan rasa percaya dirinya. Misalnya kalau dalam butterfly hug itu kita akan mengatakan ke dia, sayangi dirimu, cintai dirimu, dan tidak ada satupun yang berhak menyakitimu.
Oke, butterfly hug itu ada gerakan tertentu atau gimana? Begini kan? Nah, ini. Oh, oke. Oh gini. Nah. Berarti memeluk diri sih. Iya, memeluk ini disayang-sayang. Disayang. Oke. Ya, Soalnya belakangan ini dicintai. lagi agak viral gitu Iya, di media sosial. Betul. Apalagi sekarang juga banyak loh kasus anak self harm itu. Benar. Barcode itu tuh kayak seperti hal yang biasa ya untuk coping stres mereka gitu. Nah, kalau misalnya bullying terjadi di lingkungan sekolah, itu sebenarnya gimana sih peran guru untuk mengatasi hal tersebut gitu? Ya, saya kira di sekolah itu sudah ada strategi ya. Mereka juga sudah punya satuan tugas penanganan untuk bullying ya. Tinggal mungkin lebih ini di Malang ini beberapa kali ya kasus viral bullying. Iya. Mungkin lebih berdayakan lagi menurut saya ya. Jadi tidak cuma dibentuk, tetapi mungkin perlu diberikan penguatan, pengayaan ya, strateginya mungkin perlu dirubah, jangan lagi menunggu atau jemput bola ya, harus jemput bola, jangan menunggu ada kasus baru. Yang penting itu preventifnya, pencegahannya. Pertemuan dengan orang tua yang ini pelaku bullying, ini korban, ini yang memvideo, ini yang memprovokasi, itu harus ada tuh. Jadi kalau ada anak-anak yang sudah masuk ke dalam empat center bullying ini tadi, korban, pelaku, kemudian yang mengambil gambar, yang memprovokasi, ini sudah harus dibuat itu kelas khusus parentingnya. Gak bisa nggak, kalau nggak ini gini, saya stres nih. Saya stres nggak bisa mengatasi. Saya marah sama anak saya. Anak saya misalnya bertemu dengan adikmu, ya. Terus anak saya karena stres akhirnya dia akan membuli si adik ini, ya. Nah akhirnya kan stres saya akan menular ke ini secara nggak langsung. Nah ini nangis nih, bilang sama kakaknya nggak terima. Kakaknya lagi stres juga, masuk lagi stresnya. Itu jadi kayak circle yang ya circle nggak selesai gitu. Tapi Satgas Pencegahan Bullying itu efektif gak Bu dalam mencegah bullying di sekolah itu sendiri? Begini, saya kebetulan tidak masuk dalam timnya ya, saya tidak tahu, tapi saya rasa dengan kejadian ini harusnya Satgas ini juga melakukan evaluasi ya, mengapa ini tidak cukup bisa mencegah terjadinya bullying khususnya di Kota Batu ini. Tapi saya yakin harus ada yang dievaluasi menurut saya gitu ya. Nah kalau kan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ini udah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah dan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Apakah pembentukan TPPK dan PPKSP ini menurut Bu Amel ini sudah mampu gak sih untuk mencegah bullying di sekolah? Ya kalau saya membaca ya bagaimana prosesnya, terus kegiatannya harusnya sih bisa. Harusnya sudah bisa. Jadi balik lagi ya bagaimana nanti sekolah melakukan strategi yang jauh lebih tepat lah. Saya mau ambil satu contoh aja ya. Pernah di sebuah sekolah begitu ya, ketika kita mau memberikan sosialisasi tentang bullying ya, ini kan kita melakukan ini ya karena keprihatinan ya kami dari psikologi. Tapi ya itu tadi ya, ternyata memang tidak ada follow up itu. Berhenti di situ gitu. Ya kalau misalkan TPPK dan PPKSP ini bisa melakukan follow up-nya kan bagus sekali gitu ya. Kita sudah terjun ke sekolah, kita sosialisasi, kita lakukan banyak strategi, tapi ya follow up-nya bukan di kami lagi ya. Jadi bagaimana sekolah menindaklanjuti, menurut saya itu. Oke, berarti sekolah itu harus menindaklanjuti itu sendiri ya Bu ya? Harus ya, maksudnya kalau ada kejadian kayak begini itu pasti ada yang harus dievaluasi gitu. Dievaluasi dengan baik ya Bu. Betul, yang saya memang tidak pernah tahu, ini yang sepemahaman saya ya, yang saya tidak pernah tahu memang ada tidak pendidikan untuk orang tua ya, untuk masalah bullying ini, baik untuk sisi pencegahannya, preventifnya, kuratifnya, rehabilitatifnya itu ada tidak. Kalau menurut saya kalau sudah ada anak yang menjadi 4 center bullying ini, itu orang tuanya wajib sekolah itu. Wajib, nggak bisa nggak, kalau nggak mau bawa keluar anakmu, karena anak yang lain ini bisa jadi korban. Satu contoh aja Pak, ada sebuah pondok pesantren yang ini kan pondok pesantren ya, mohon maaf ini ternyata di situ juga terjadi bullying gitu ya.
Nah, sampai meninggal juga kan ada ya, pernah beberapa waktu yang di luar kota ya. Ini kan nggak bisa kalau cuman anaknya yang diberi psikotes kemudian nggak begitu. Tapi bagaimana orang tuanya gitu. Ya kalau sudah sampai meninggal begitu, terus apa yang harus kita lakukan? Cuman polisi lah. Iya, ini kan bisa terulang lagi kejadiannya. Iya betul. Iya benar-benar. Ya, jadi ya orang tuanya panggil, bawa ke sini dan diberikan edukasi. Harus sekolah itu orang tuanya. Berarti ada something wrong tuh dengan pendidikan di situ. Ada yang salah dari ada yang salah. Anak nggak pernah kenal rokok, nggak pernah kenal miras, masuk pondok malah kenal. Benar. Iya kan. Nah itu kan ada sesuatu yang dari sisi pondok pesantren. Misalnya ini kalau itu pondok pesantren, ya kalau itu sekolah ya sekolah harus mengevaluasi. Kalau itu masalahnya terkait dengan pola asuh di rumah, ya orang tua harus mengevaluasi juga. Mengevaluasi juga ya Bu ya. Betul, Nah, kalau misalkan kita berbicara dampak nih Bu, bagaimana dampak psikologis anak ketika sering dibully Bu? Ya, yang jelas mereka akhirnya punya persepsi atau konsep diri yang negatif ya Kepada orang. ya, dirinya sendiri ya. sendiri. Kemudian ya ada rasa insecure ya, ada rasa cemas gitu ya. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, tentu akan merugikan tumbuh kembangnya. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang rentan ya, yang secara psikologis itu mereka gampang sekali mengalami berbagai gangguan-gangguan psikologis ya. Tetapi sekali lagi bukan sesuatu yang terlambat ya, kalau seorang anak korban bullying kemudian kita berikan mereka motivasi, edukasi, kita berikan bahkan psikoterapi buat dia, mereka akan bangkit ya dari kondisi tidak berdaya tadi untuk menjadi lebih mampu mengatasi Berarti masalahnya. ada psikoterapinya juga ya Bu? Kalau diperlukan ya memang harus diberikan psikoterapi. Nah itu yang sering putus itu, ya sering tidak sampai ke situ. Jadi kalau misalnya kita nih psikolog lihat kasusnya kayak begini, wah ini dia membutuhkan treatment ini gitu ya. Nah di Indonesia ini memang agak kurang populer yang mungkin ya untuk perawatan psikologis untuk remaja maupun anak-anak korban bullying yang mungkin sudah banyak itu perawatan yang sudah terstruktur, teratur itu pada anak berkebutuhan khusus. Tapi pada anak-anak dengan gangguan emosi, gangguan perilaku ini belum benar-benar intens dilakukan itu. Kalau menurut saya. Nah kalau dari segi cara menyembuhkan bagi korban bullying dan mengembalikan rasa percaya diri itu gimana sih kalau dari diri sendiri kayak gitu? Ya balik lagi ya, anak-anak ini memang butuh didampingi dulu nih. Kalau mereka sudah jadi korban ya, didampingi. Kemudian orang tua pendamping itu juga harus mengerti ya kondisi psikologis anak, kemudian bisa memberikan semangat ya, motivasi kepada anak. Dan kalau memang sudah ditemukan simptom atau gejala-gejala psikologis ya harus berpartner dengan profesional ya, apakah dengan psikolog, dengan psikiater ya. Apalagi kalau sudah ada gangguan-gangguan perilaku, misalnya anak ini jadi gara-gara dibully jadi ada gangguan kecemasan, gangguan panik misalnya ya, atau bahkan gangguan makan, gangguan tidur. Nah ini berarti sudah harus didampingi profesional. Gitu. Tapi kalau tidak sampai ke situ, maka peran orang tua, peran guru ya, kemudian teman-temannya ini sangat dibutuhkan untuk membangkitkan semangat anak ini lagi. Gitu. Nah kalau misalkan kita berbicara kasus yang di atas lagi ya Bu ya, nah itu rata-rata kan pelakunya masih di bawah umur ya Bu ya, semuanya. Betul. Semuanya masih di bawah umur. Apakah perlu didampingi seorang psikolog Bu? Dan bagaimana peran dari psikolog itu sendiri? Ini kan SMP ya. Iya. Jadi kalau kita bicara perkembangan psikologis anak SMP ini kan mereka masuk ke masa remaja, ya, puber ya. Pubertas. Jadi lagi tinggi-tingginya itu perkembangan hormon yang berhubungan dengan pubertasnya, terutama juga yang mempengaruhi perkembangan emosi mereka. Jadi anak-anak seperti ini memang wajar sebenarnya kalau mereka itu jadi lebih emosional karena mungkin adrenalinnya lagi tinggi-tingginya, jadi sering atau senang melakukan sesuatu yang menantang begitu ya. Mulai insecure dengan tubuhnya terutama yang perempuan gitu ya. Nah, jadi di usia-usia seperti ini kan memang belum usia stabil ya. Apalagi
masih cari jati diri. Nah, jati diri ini yang repot. Karena jati diri itu sebenarnya dimulai dari orang tua dulu, dari keluarga dulu. Dari orang tua. Ya, jadi kalau dari keluarga itu sudah menerima atau mendidik anak ini dengan baik dan menyatakan pada anak bahwa value orang tuamu itu seperti ini, maka ketika dia melihat keluar, dia tahu bahwa di luar itu tidak benar dan saya bisa kembali ke orang tua saya. Dia tidak perlu pengakuan dari teman-temannya bahwa dia baik karena orang tuanya udah bilang kamu baik. Ya, mama papa sayang sama kamu. Ya, dia sudah cukup itu, ada bentuk perhatian yang nanti akan membangun jati dirinya itu tadi. Ya, kamu anak yang percaya diri, kamu anak yang membanggakan mama sama papa. Kamu bisa cerita apa saja sama mama papa. Usia-usia segini ini usia-usia menentang figur-figur otoritas, baik itu orang tua maupun guru. Makanya guru-guru di sekolah kalau di SMP itu semuanya itu jadi kayak teman ya. Nah, karena mereka memang menyukai yang hubungan setara gitu. Nah, jadi kalau kondisi yang tidak stabil ini tidak didampingi psikolog untuk mengatasi masalah ini, minimal guru BK-nya tentu saja guru BK yang sudah mengetahui bagaimana tata laksana penanganan bullying ya, bukan sekedar hanya memberikan nasihat, menyalahkan dan sebagainya. Saya kira semua guru BK sudah ada pembekalan itu. Nah, harus ada pendampingan karena bagaimanapun juga mereka tidak sepenuhnya bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Karena apa? Karena tumbuh kembang mereka ini masih berproses. Beda dengan orang dewasa. Semua perbuatan orang dewasa dia tahu itu akibatnya. Itu tanggung jawab dia. Kalau anak-anak tidak tahu. Ya, mereka masih impulsif gitu. Apa yang mereka suka mereka lakukan, apalagi di usia-usia segini. Usia lagi mencari jati diri. Lagi mencari jati diri, ya. Kalau dari segi peran orang tua nih, Dok, itu ada perbedaan nggak sih dari peran orang tua anak yang dibully sama anak yang terbuli gitu, ada nggak sih, Dok, perbedaannya gitu? Kalau saya selama ini dari pengalaman praktek saya, baik mereka yang membuli maupun yang menjadi korban bullying itu rata-rata memang memiliki background keluarga yang tidak harmonis ya. Mulai dari yang sering ada percekcokan, pertentangan, pengasuhan yang timpang gitu ya, pengasuhan yang tidak tidak adekuat gitu, artinya pengasuhannya itu kurang sesuai dengan kebutuhan anak begitu ya. Rata-rata sebenarnya sama, cuman yang menjadi korban bullying ini menunjukkan perilaku yang memang lebih tidak percaya diri, ya, pemurung, kemudian terlalu penurut begitu ya. Terlalu penurut ya, karena dia tidak bisa menunjukkan sikapnya ya. Jadi dia papain sama temennya dia mau-mau aja gitu. Bisa jadi pada kasus ini ada kayak gitu. Ini kan rentetan sebelumnya kita nggak tahu ya. Mungkin seperti itu, tapi terus lama-lama dia kesal kan. Akhirnya dia minta teman-temannya itu untuk membantu dia. Berarti kan dia nggak pede tuh melakukan sendiri gitu. Mungkin si RKW-nya ini terlalu kuat gitu buat dia. Selama ini mungkin mengintimidasi dia. Bisa jadi dia ini juga tadinya dibully sama RKW. Kita kan nggak tahu ya. Mohon maaf ini saya juga belum mendalami kasusnya ini ya. Nah, tapi banyak hal yang harus kita gali lebih jauh gitu. Seperti circle ya. Seperti circle, dan karakteristik orang tuanya hampir sama ya seperti itu. Ya. Makanya akhirnya balik-balik lagi. Keluarga atau orang tua harus belajar lagi ya mendampingi anak-anak Gen Z to Alpha ini yang mereka membutuhkan pengertian, perhatian, karena mereka cenderung memiliki resiliensi stres yang rendah. Gitu. Nah, kalau misalkan orang yang sering membuli nih Bu, apakah akan terbawa sampai ia dewasa gitu Bu? Kalau itu menimbulkan trauma bisa. Oh, bisa sampai dewasa bisa, ya Bu ya? Ya. Jadi dia akan terus merasakan keadaan bahwa itu dia tidak pantas untuk itu. Dia pantas untuk itu, bahwa dia memang jelek, dia memang tidak pantas untuk tidak disukai. Ya, jadi dia sampai mengalami sebuah perubahan ya dalam diri dia. Nilai-nilai dirinya menjadi sesuatu yang lebih buruk, itu bisa terjadi. Tapi sekaligus juga bisa membangkitkan dia. Ya, itu tergantung nanti ya bagaimana perkembangan
dia ke depannya. Kalau dia bertemu dengan pacar yang memotivasi, yang baik, mungkin dia bisa mengubah hidupnya dari lingkungan gitu, betul, dari teman-temannya yang mensupport dia, itu bisa. Bisa ya, sebenarnya banyak kok kasus-kasus psikologi atau gangguan-gangguan kejiwaan tuh yang bersumber dari masa kanak-kanak, masa remaja, dan bullying tuh salah satunya yang bisa memunculkan gangguan kejiwaan itu ya Bu ya. Tidak melulu yang dilakukan oleh teman, tapi juga yang dilakukan oleh orang tua. Ya. Kalau untuk pesan yang ingin disampaikan Bu Amel kepada Tribuners di rumah agar anak tidak menjadi pelaku bullying dan menjadi korban bullying, serta gimana sih cara mencari teman yang baik dengan mengarahkan kita ke kegiatan yang positif? Ya. Kalau kita sebagai orang tua ya, saya punya sedikit puisi. Puisinya itu take a moment to listen ya. Take a moment to listen to what your children are trying to say. Listen today whatever you do, or they won't be back to listen to you. Artinya dengarkan apapun yang akan dikatakan oleh anak-anakmu. Dengarkan sesibuk apapun Anda, dengarkan. Atau mereka tidak akan pernah mendengarkanmu lagi. Take a moment, berikan waktu sebentar saja untuk mendengarkan mereka. Ya, itu karena lewat hati, perasaan yang didengarkan, ya. Walaupun orang tua tidak bisa kasih solusi, itu sudah menenangkan hati anak-anak kita ya. Pemberontakan, kemarahan, kebencian yang mereka salurkan kepada teman-teman mereka itu karena mereka tidak pernah dirawat perasaannya. Kalau sebagai guru, saya rasa guru harus sudah mulai membuat mapping peta ya, anak-anak yang akan berpotensi menjadi korban bullying, berpotensi menjadi pelaku bullying, dan kemudian memberikan pembinaan kepada anak-anak ini, termasuk masukkan program pengembangan kepribadian ya pada anak-anak. Menurut saya kepribadian itu lebih urgent daripada karakter itu sendiri. Ya, kalau kepribadian maka kita bicara bagaimana kita membawa diri kita ini loh, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi lebih sesuai dengan konteks ya. Kalau kita karakter itu kayak terlalu luas gitu ya. Karakter generasi, waduh tambah luas sekali. Tapi kalau kepribadian itu kan lebih how to build yourself gitu loh. Mungkin itu perlu dimasukkan terutama pada anak-anak SMP ini. Karena mereka kan masih pancaroba ya. Jadi dikatakan anak-anak sudah enggak, tapi dikatakan sudah dewasa juga belum. Tapi badannya kok sudah dewasa kan, jadi gitu ya. Enggak jelas itu tadi, musim yang tidak jelas gitu. Ya, kemudian kalau sebagai kalian sebagai anak-anak ya, ini untuk anak-anakku semua ya. Kalau kalian melihat ada teman yang dibully ya, maka pastikan bahwa kalian menjadi bagian yang terbaik dari teman kalian tersebut. Minimal kalian bisa memegang tangannya dan menguatkan. Lakukan itu. Maka kamu adalah anak yang hebat. Nah, itu. Ya, untuk yang menjadi pembuli, kalau kalian melihat, maka sampaikan sepertinya kamu punya masalah. Ayo kita bicara, karena aku juga bisa jadi teman bicaramu yang baik. Nah, itu saya rasa keren banget pesannya ya. Semoga bisa terrealisasikan. Ya. Terima kasih Bu Amel. Iya, sama-sama Mbak Eka, Mbak Angelin. Mudah-mudahan tentang lawan dan cegah bullying di sekolah ya Bu. Iya, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus berikutnya ya Bu ya. Iya, di Indonesia dan di Malang terutama. Baik. Oke Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan rekan saya Angelin Nanda dan juga Ibu Amelia Aziz Dengmatajo pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.